Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, Ketemu lagi dengan Dini and Juju. Juju and Juju Dini. and Dini. Juju, Ya, Baju pernah beli produk dalam negeri apa yang sampai sekarang Baju pakai gitu? Atau Baju bangga banget Baju pernah makan produk UMKM yang enak banget gitu? Oh kalau UMKM ya, aku baru aja kemarin aku di endorse kan sama UMKM. Sebenarnya bukan endorsement, itu cuma apa ya, open endorsement sih namanya. Oh, iya. Karena mereka minta saya untuk mereview produk mereka, tapi saya nggak dibayar gitu. Dan aku oke aja karena mereka kan tagline-nya UMKM gitu kan. Karena aku mau mendukung orang-orang yang punya usaha mikro ini. Jadi Baju bantuin promoin gitu ya? Bantu promoin, nggak apa-apa Produk saya nggak mereka. dibayar, saya dikirimi produk aja udah seneng gitu loh, Din. Iya. Itu yang salah satu contoh terakhir ya Baju. Kalau aku beli produk UMKM tas aku Baju gitu. Itu tuh aku tahu produk ini tuh dari lama sebenarnya, tapi aku belum bisa beli karena emang lumayan pricey gitu harganya. Tapi ternyata pas aku beli itu tuh udah 5 tahun tapi masih oke. Oh ya. Iya gitu. Jadi dan aku perhatiin dari aku ngikutin Instagramnya sampai sekarang dia nggak pernah ngadain diskon Baju satu kali pun. Ya karena memang benar-benar berkualitas ya. Dan dijaga banget kualitasnya gitu. Ntar mereka bikin teaser gitu ya, lagi ngerjain ini gitu karena udah sold out gitu. Ntar once itu udah tersedia gitu, udah available, banyak lagi yang beli gitu Baju. Dan sekarang lumayan banyak orang yang udah pakai produk ini. Jadi kalau dulu kan masih beberapa. Jadi sekarang tuh kalau misalnya aku lihat di jalan, ya atasnya mama gue kayak gue gitu. Cuma beda warnanya. Banyak lembarannya gitu ya. Udah lumayan banyak orang tahu produk ini sekarang gitu. Nah itu tuh yang aku kayak local pride gitu lah Baju gitu. Kalau aku seringnya itu kalau misalnya aku keluar kota, keluar pulau misalnya, Din, ya. Itu aku pasti beli kain, misalnya kain songketnya mereka, kain tenunnya mereka, gitu, batiknya mereka, produk-produk yang lokal dari situ, buatan emak-emak yang ada di situ, gitu. Iya benar. Dan itu aku bangga banget loh, Din. Aku pernah ke Kupang kan, aku beli kain tenunnya mereka dan itu cuma ada satu lembar yang warna itu gitu, dan udah langsung saya beli meskipun harganya lumayan pricey, tapi kapan lagi gue ke Kupang gitu kan. Bener banget. Nah sama kalau misalnya yang beli-beli itu aku waktu itu diajakin ke House of Chocolate kalau nggak salah, di salah satu daerah kecil gitu Baju, yang di situ memang perkebunan coklat gitu dan produksi coklat segala macam gitu. Nah itu aku beli gitu di situ Baju, coklatnya. Terus ada juga kerajinan gitu, ada labelnya itu label rumah coklat mereka. Jadi selain mereka jualan kerajinan yang mereka bikin sendiri, maksud aku gitu. Jadi ada bros gitu dari manik-manik, terus bros yang lain juga rata-rata gitu loh Baju, gitu. macam-macam kan. Nah, itu aku beli gitu. Aku pernah juga yang itu, yang ke Danau Toba itu kan aku pernah ceritain itu, di situ ternyata mereka itu menghasilkan teh gitu, Din. Dan bahkan ada Earl Grey tea yang flavor yang dipakai Pangeran Harry sama Meghan Markle waktu nikah kan, kuenya rasa Earl Grey gitu kan. Aku cobain tuh, aku beli. Dan Earl Grey itu nama bunga dari jeruk. Bunganya jeruk. Bunga jeruk dikeringkan dijadikan teh. Nah, kalau kita kan melati tuh. Nah, bunganya jeruk, tapi bukan semua jeruk bisa ya. Ada jeruk-jeruk tertentu aja gitu. Soalnya kalau misalnya jeruk yang biasanya buah kita makan dia nggak bisa. Beda lagi aromanya. Iya, terus selain itu ada lagi Baju yang produk lokal itu udah menginternasional banyak gitu. Itu sepatu. Sepatu itu banyak banget. Jadi sepatu-sepatu kita itu tuh kualitasnya tuh nggak kalah gitu. Beberapa aku juga beli gitu Baju. Beberapa bahkan sampai diekspor ya. Benar gitu. Ada yang dia itu emang khusus sepatu sneakers kayak gitu. Ada yang nggak cuma sneakers tapi boots segala macam gitu. Macam-macam. Dan itu tuh ya itu tadi kualitasnya tuh kita tuh nggak perlu dilagukan gitu, nggak kalah. Soalnya aku juga pernah beli juga. Soalnya biasanya UMKM itu kan bukan dari
pabrik besar yang gimana ya, kalau UMKM itu kayak spesial gitu loh, mereka tuh bikinnya juga nggak banyak. Produksinya gitu. skalanya kecil bisa dibilang ya Mbak Ju, bukan yang mass gitu. Dan saya pernah datang ke pameran UMKM di Semarang dulu, pernah di Semarang itu, dan itu bagus-bagus semua, termasuk makanan itu kayak misalnya tahu bakso ya, itu tuh enak banget, beda sama tahu bakso bikinan pabrik gitu loh. Terus misalnya pempek atau apa gitu, yang produknya UMKM tuh terjamin kualitasnya. Ngomongin pempek, aku suka beli pempek baju dekat kantor aku. Nah sebelahnya itu ada tukang cilok. Nah kalau misalnya aku beli cilok, berarti aku mendukung UMKM juga dong. Kalau penjual cilok keliling itu termasuk UMKM? Kayaknya belum termasuk karena dia kecil banget emang skalanya, sangat amat super kecil. mikro berarti. Iya, super mikro berarti USMKM. Kita bikin istilah sendiri. Iya. Sayangnya nih, produk-produk UMKM ini sulit berkembang. Pengusaha yang UMKM ini agak mengalami kendala dalam menjalankan bisnisnya gitu. Sebenarnya apa aja sih yang bikin mereka itu kurang bisa berkembang gitu loh, Din? Banyak ya faktornya ya. Yang paling sangat penting adalah duit aja. Modal. Jadi, modal. Kurangnya Jadi, modal. Bener gitu. Iya ini. Apalagi kalau mau pinjam di bank ya, nggak ada yang bisa diagunkan ya. Dianggunkan. Agunan. Iya, agunan. Iya. Jaminan lah intinya, jaminan. Taman baju. Ragunan. Baju. Lemot. Iya. Benar, nggak ada yang jaminannya kan? Itu apa gitu kan, karena mereka juga baru merintis. Betul, kan. Iya. Jadi pas nyari modal tuh sulit. Padahal kalau usaha nggak ada modal ya gimana dong? Terus piye? Gitu jawabannya. Jadi itu ya kalau misalnya ada sponsor modal lebih oke. Modal nekat aja nggak bisa. Kurang bisa, nggak bisa banget lah mau pakai Makanya apa. Kadang-kadang tuh yang punya UMKM tuh di awal-awal mereka terlilit utang, Din. Tapi hutang yang sehat karena mereka tahu bakalan mau bayar pakai apa gitu. Pakai dari usahanya itu, daripada ngutang doang tapi nggak tahu mau bayar pakai apa kan, nggak ada usaha apa-apa, bahaya tuh. Bener. Dan bank juga nggak akan ngasih pinjaman baju kalau usaha itu nggak jelas gitu. Soalnya kan pasti dikasih survei dulu kan, bank mau ngasih pinjaman tuh. Terus selain kurangnya modal. Itu ada hal hari gini, penting banget tuh kemampuan teknologi. Iya, apa-apa semuanya udah terdigitalisasi gitu. Semua udah pakai HP, semua udah pakai internet gitu. Buat pemilik UMKM yang masih menggunakan cara-cara lama, hanya door to door atau mulut ke mulut ya, promosinya tanpa memanfaatkan media sosial, tanpa menaruh produknya di Shopee, Tokopedia, di Lazada, di e-commerce gitu, bakalan tersingkir ya kalau kita nggak masuk ke dunia digital itu. Minimal satu e-commerce gitu, pasti ada. Terus atau minimal satu sosial media, misalnya cuma Instagram aja punyanya gitu. Itu tuh nggak apa-apa gitu, karena memang kalau misalnya nggak lewat situ kurang bisa berkembang gitu. Makanya atau TikTok aja gitu. Pengetahuan teknologi dalam hal untuk memasarkan produk ini itu tuh perlu kemampuan. Soalnya untuk menjual barang di Shopee itu juga nggak semua orang bisa, apalagi pemilik UMKM ini misalnya orang kampung, pendidikan juga kurang gitu kan. Jadi memanfaatkan teknologi tuh nggak tahu caranya. Gimana sih caranya jualan di Tokopedia, di Lazada gitu? Caranya gimana daftarnya kayak gitu-gitu. Terus kalau dengan ribet ya, harus anak muda nih yang gerakin. Betul. Terus lagi misalnya usahanya tuh makanan gitu. Kalau misalnya nggak ditaruh di GoFood, nggak ditaruh di GrabFood, nggak ditaruh di Shopee Food, itu tuh ya kurang gitu, kurang banget. Istilahnya apalagi harus jemput bola Zaman pandemi kemarin gitu ya Mbak Jo. Iya, tambah nggak bisa gerak kalau misalnya nggak jemput bola. Kita masuk ke Shopee Food, GrabFood dan sebagainya. Kalau cuma ngandalin orang, menunggu orang datang untuk membeli itu berat, itu susah. Berat banget. Bakalan maju susah banget. Itu lumayan jadul ya Mbak Jo untuk bisnis makanan zaman sekarang, betul. Iya, kalau nggak ngikutin itu tergeser.
Yang ada ntar nggak laku. Meskipun sebaik apa produknya ya, Betul. ya kan, Sekali. kecuali mereka yang sudah punya nama besar misalnya. Yang punya nama besar aja udah bisa tergulung. Iya, ya. udah dia masukin ke GoFood apa segala macam udah gitu. Terus selain itu juga nggak punya business plan. Iya. Padahal itu harusnya di awal sebelum buka usaha itu harus punya business plan dulu. Visi misinya ini usaha mau dibawa kemana, tujuannya apa, karyawannya ntar gimana, SOP untuk, itu juga harus dibikin. Betul. Umumnya orang-orang yang membuka usaha termasuk saya dulu itu nggak punya SOP dan nggak tahu cara bikin SOP, nggak tahu cara mengendalikan karyawan itu bagaimana. Padahal itu penting banget di awal harus sudah dipikirkan. Iya, terus kok ini hubungannya sama teknologi tadi, jadi dia nggak punya strategi pemasaran berarti gitu. Jadi dia untuk promosiin barangnya, promosiin usahanya itu ya sebisanya dia gitu, tanpa dia belajar gimana caranya yang ini yang tepat gitu. Terus jadi itu nggak bisa berkembang karena kurang SDM-nya. Iya, karena orang kampung gitu kan, ya bukannya nyalahin orang kampung ya, maksudnya di kampung-kampung itu banyak usaha yang kurang berkembang karena SDM-nya kurang qualified ya. Betul. Kayak kurang menguasai teknologi yang tadi itu, nggak tahu cara memviralkan dagangannya di TikTok misalnya. Kalau yang aku tahu yang maju, misalnya ini usaha anak muda nih, UMKM-nya punya anak muda, jadi dia belum punya dana yang cukup untuk merekrut si orang untuk, profesional ini. Betul, si profesional ini untuk dikerja gitu di UMKM dia gitu. Jadinya ya padanya SDM-nya gitu. Itu juga pernah terjadi dan aku lihat sendiri. Terus caranya gimana dong Baju biar mudah usahanya berkembang. Biar pasti usahanya berkembang. Gimana? Antitesis dari yang tadi. Betul. Yang tadinya nggak bisa menguasai teknologi, mau nggak mau harus belajar teknologi. Mau nggak mau harus tahu caranya jualan di Shopee, di Lazada gitu. Masukin produk ke GoFood, Shopee Food dan sebagainya. Dan mempermudah orang untuk membayar, Din. Kadang-kadang tuh ya teknologi itu kan mempermudah kita, bukan kadang-kadang. Teknologi mempermudah kita untuk membayar lewat OVO, Shopee Pay, apalagi tuh banyak merchantnya gitu. GoPay kayak gitu-gitu. Terus atau pakai QRIS aja maju, jadi bisa di semua bank kita bayar gitu. Terus ini lagi, aku pernah lihat di videonya Pak Gita yang baru gitu tentang Grab gitu. Jadi pas pandemi kemarin tuh Grab membantu pedagang-pedagang di pasar untuk menjualkan dagangan dia lewat Grab Mart. Gitu Baju. Karena kan nggak ada orang yang mau datang ke pasar juga gitu. Jadi gimana caranya? Akhirnya kayak mereka ngebantuin gitu, gini segala macam. Ada gosen gitu juga kan maksudnya. Soalnya kan yang jualan, kendalanya itu di SDM betul. Jadi orang yang jualan di pasar itu kan kebanyakan orang tua gitu. Jarang yang muda gitu kan yang Baju. Jadi susahnya di situ gitu untuk ngajarin orang-orang ini untuk bisa ntar ada pesanan masuk tuh bingung gitu nggak sih Mbak Jo? Ini gimana cara accept dan seterusnya bayarnya, ntar masuknya di mana dan sebagainya. Itu pentingnya menguasai teknologi kalau kita punya UMKM ya. Benar. Terus pasti kita juga harus punya business plan. Dari awal itu udah kayak kita mau bangun rumah aja udah digambar dulu nih mau seperti apa bentuknya, fungsi ini buat apa, fungsi itu buat apa, bisnis plan dan bikin SOP biar nanti tuh untuk mengendalikan karyawan lebih mudah. Untuk quality control itu juga lebih mudah kalau ada SOP-nya. Segmentasi pasar jangan lupa gitu. Jadi kita survei dulu ya Mbak Jo. Kita harus tahu dulu segmen pasar kita siapa, milenial kah? Benar. Untuk mbah-mbah kah? Betul. Untuk ibu-ibu yang suka pakai daster kah? Dasteran? Iya, kayak gitu. Jadi harus tahu dulu. Terus siapanya. Terus habis gitu gimana cara approach-nya gitu. Gimana cara untuk biar orang-orang ini aware sama produk kita, tahu dan tertarik untuk beli gitu. Ya, dicari komunitasnya ada di mana biasanya. Kalau ibu-ibu kayak model kita gini yang kayak saya gini ya biasanya nonton YouTube gitu kan, berarti
cari influencer atau Bener, konten kreator yang bisa bener. memasarkan produk Iya, kita iya, yang betul ditonton sama sekali. emak-emak dasteran kayak gue. Terus Maju, kenapa sih UMKM ini penting gitu? Pentingnya apa? Iya, karena sudah membantu perekonomian negara juga Oh kan. iya gitu. Tadi aku baca di Google sebentar gitu. Kalau UMKM itu membantu pendapatan nasional hampir 62%, Maju. Wow, itu gede banget. 61,97% gitu. Itu dari UMKM kita. Dan makanya kenapa aku bangga gitu kalau misalnya aku beli atau Produk makan atau UMKM. pakai produk UMKM kita sendiri gitu. Terus selain itu juga menyerap banyak tenaga kerja. Iya, bener. Iya, jadi hampir di tahun 2020 itu 97%, Maju. Almost 100% itu kerja gitu di UMKM kita. Kalau gorengan itu kan menyerap minyak ya, Din. Kalau UMKM menyerap tenaga kerja. Benar. Kayak gitu, jadi tuh iya luar biasa ternyata peran UMKM ini gitu. Iya, kamu nggak ikut terjun juga UMKM jualan apa gitu, Din? Kan kamu suka bros. Iya, aku ikut beli aja kayak ngebantu. Aku konsumen. Tapi mama kan juga UMKM tuh, jual makanan bener. gitu. Barusan aku daftarin GoFood tuh Itu si keren mama. tuh, harus gitu. Udah tuh. Mau nggak mau harus. Tapi sekarang orangnya lagi jalan-jalan Iya, gitu. jalan-jalan mulu. Jadi belum jualan. Kayak gitu. Terus juga bisa mengoptimalkan bahan baku yang ada di Indonesia. Misalnya kayak bikin anyaman dari rumput apa gitu ya. dari tumbuhan bikin apa. dari tumbuhan apa, bikin tas gitu, Din. Aku pernah lihat tuh dari tumbuhan apa ya? Kayak dari pinggir kali gitu yang panjang-panjang gitu. Itu kan susah diputusin ya. Dipotek kan susah itu. Makanya dibikin tas itu kuat banget gitu. Termasuk rotan juga ya, bisa dibikin kursi, ayunan, dan itu tahan panas, tahan hujan. Iya, sama itu baju yang buat gini-gini mukul-mukul tebahan kasur. itu ya. Itu juga bisa dibuat itu rotan. Terus bahan-bahan lokal lainnya kayak kalau di Malang itu banyak banget yang jualan keripik apel, iya, karena apel dodol banyak apel gitu. Kalau ada di mana baju ya? Iya, daerah banyak. Oh, di Surabaya, Kak Petis kan di Surabaya kayak gitu. Karena banyak udang. Surabaya Sidoarjo. Banyak tambak udang gitu. Makanya banyak petis gitu di sini gitu. Kalau di Kalimantan tuh yang terbuat dari ikan gitu, kayak ada ikan yang dikeringkan, ada kerupuk ikan, ada macam-macam yang serba ikan lah gitu. Benar. Kan kerupuk ikan yang bulat-bulat yang dari Kalimantan kemplang itu kan enak banget. Ingat loh. Iya, terus kalau di Banyuwangi itu ada baju buah naga. Buah naga itu banyak banget di sana. Itu semua apa-apa dodol buah naga, keripik buah naga. Sampai kerupuk juga, buah naga pernah lihat. Kayak gitu. Itu apa buah di naga? Indramayu, gitu? ya itu Mangga Indramayu kan terkenal banget. Itu ada dodol Indramayu, sele mangga. Kok dodol Indramayu sih? Apa? Dodol mangga, sele mangga, sirup mangga. Terus baju dodol mangga Indramayu. Gitu. Kayak gitu. Termasuk kerupuk udang juga karena di sana juga kan pesisir ya, Din. Jadi banyak produk-produk yang berbahan seafood gitu. Iya, makanya nggak heran ya Mbak Jo kalau misalnya itu menyumbang banyak gitu di pendapatan negara kita, karena apa yang melimpah di satu daerah itu dijadiin usaha, terus jadi banyak orang yang beli juga gitu ya Mbak Jo. Betul. Terus selain yang buah naga, kalau di Banyuwangi aku juga pernah tahu kerupuk cumi itu jadi itu enak itu. Mbak Jo. Itu udah jadi kayak sekarang ada beberapa pilihan varian gitu loh. Cumi yang gimana sama cumi yang apa gitu sekarang. Kayak di Makassar misalnya sirup markisa terkenal banget gitu kan. It's Endulita. Iya, very endul. Iya, sama gitu aku juga banyak pokoknya produk-produk UMKM gitu. Mungkin teman-teman juga bisa ikut memasarkan produk UMKM-nya di kolom komentar juga boleh ya. Boleh banget. Mau mengendorse kita dengan UMKM, produk UMKM-nya, kita akan dengan senang hati mereview produk-produk UMKM. Yang penting kita dikirimin produknya. Iya, betul. Misalnya usaha bikin jilbab gitu. Itu sih mau gue yang baju itu sih mau aku. Terus habis
Kan jilbabnya kita pakai. Katanya mau gaya hidup minimalis loh. Mau gaya hidup Lah, minimalis tapi ntar kalau misalnya itu udah kita promosiin, jilbab yang udah kita punya dan kita udah nggak butuh, kita kasih ya ke kita orang share baju. ya. Iya. Betul. Ya udah, teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.